Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua warga selalu sehat dan bahagia ya. Dan dompet kalian selalu ada isinya ya. Semangat! Di video saya kali ini, saya akan mereview alur cerita film bergenre action Amerika yang berjudul Assassin Sniper N. Film ini disutradarai oleh Cary Andrews dan dibintangi oleh Chad Michael Collins, Tom Berenger, dan saya Kak Akimoto. Untuk pertama kali yang saya upload video ini, saya memohon sekali atas kritik dan saran kalian yang bisa memajukan channel ini untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal cerita kita diberikan seorang sniper wanita yang sedang menjalankan misinya sebagai pembunuh bayaran. Dia berada di sebuah hotel yang tak jauh dari targetnya, sekitar 10 mil jauhnya. Target yang diincar ini bernama Bruno Diaz. Dia adalah pejabat penting Amerika yang telah menstabilkan atau mendamaikan kekacauan perdagangan yang terjadi antar negara Amerika dengan negara tetangga sejak tahun 1953. Atas keberhasilannya inilah dia diincar oleh sniper tersebut. Siapakah sniper ini dan mengapa dia membunuh Bruno Diaz? Siapakah yang menyuruhnya? Kita akan tahu nanti. Jadi ditonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Malam ini bertepatan dengan jumpa persnya Bruno Diaz dengan wartawan di televisi secara live, sehingga sniper itu langsung membunuh Bruno Diaz saat itu juga. Dan inilah Assassin Sniper N. Gak pakai tot. Scene selanjutnya kita diperlihatkan seorang pemimpin agen rahasia yang mengusut kasus Bruno Diaz. Dia bernama Arjen Franklin. Dialah yang memimpin kasus itu dan dibantu dua rekannya yang bernama Clover dan Peterson. Hingga mereka telah menemukan bukti yang menguatkan bahwa Brandon Beckett lah tersangkanya. Brandon Beckett sendiri adalah seorang tentara Amerika yang 5 tahun silam telah mengakhiri masa jabatannya. Kita beralih ke tempat kediamannya Brandon Beckett telah dikepung oleh anak buahnya agen Franklin. Dan saat itu juga Brandon Beckett ditahan. Tak jauh dari rumahnya Brandon Beckett terlihat wanita pelaku yang sebenarnya yang telah membunuh Bruno Diaz. Nampaknya dia ingin membunuh target keduanya, yaitu Brandon Beckett. Karena keduluan anak buahnya agen Franklin, jadi dia mengurungkan niatnya. Dan dia ditelepon oleh pesuruhannya dan mengubah rencananya ke rencana yang kedua. Apakah rencana itu nanti kita akan tahu. Lanjut, orang yang menyuruh wanita sniper itu juga menelpon mafia Rusia yang akan menghalang mobil Brandon Beckett ke penjara. Brody. Saat iring-iringan mobil Brandon Beckett melaju, mobilnya dihadang oleh beberapa truk besar dan terjadilah baku tembak di sana yang menewaskan semua penjaga dan juga mafia Rusia dan hanya menyisakan Brandon Beckett. Dan saat wanita sniper itu ingin membunuh Brandon Beckett berhasil kabur dengan mobil tahanan. Senja menghilang, malam pun tiba. Brandon Beckett sedang mencari mobil baru untuk menghilangkan jejak. Tak disangka dia malah ketahuan oleh polisi setempat. Dan bukan tentara Amerika namanya kalau tidak bisa melumpuhkan kedua polisi tersebut. Hey guys, I know you're just doing your job here, but Dan setelah Brandon Beckett telah melumpuhkan kedua polisi tersebut, dia menyandera seorang pria yang sedang berada di dalam mobil untuk membawa mobil dan pergi dari tempat itu.
Dan setelah jauh dari kejaran polisi, Brandon Baker pun meminta pria itu untuk turun dari mobil dan meninggalkannya di tengah sawah. Just walk. Don't worry. You felt plenty. All right. Di scene lain kita diperlihatkan dengan karakter baru, dia bernama Agent Zero. Dia adalah Homeland Security, dia setara dengan Agen Franklin yang akan mengusut kasusnya Bruno Diaz ini. Agen Zero terlihat di sebuah perusahaan farmasi milik Donald Sot. Donald Sot sendiri adalah pemimpin atau CEO dari perusahaan farmasi Novasil ini. Agen Zero sendiri ingin bertemu dengan Josh Steinhorn. Josh Steinhorn ini telah menyusup ke data keamanan yang di luar wilayahnya. Saat akan bertemu dengan Josh Steinhorn, Agen Zero dihadang oleh kepala keamanan yaitu Dark Phoenix. Dark Phoenix mengatakan bahwa Josh Steinhorn sedang sakit dan dia tidak masuk kantor. Agen Zero pun tidak percaya dan terus berusaha agar bisa bertemu dengan Josh Steinhorn. Setelah upayanya tidak membuahkan hasil, Agen Zero pun pergi. Hingga akhirnya Agen Zero pun telah mengetahui kebenarannya bahwa Josh Steinhorn hanyalah kaki tangan dari Dark Phoenix. Dan dia diancam agar melakukan penyusupan data itu. Bila ia tak melakukannya, anak dan istrinya akan dibunuh. Crazy plan, okay, to siphon millions off the merger, all right? If Costa Verde pulls the plug on the trade agreement, Novasil stock plummets. The fluctuating price. Look, I refuse to get involved. Then, Phoenix made me do this. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Brandon Baker telah sampai di pegunungan Montana, tempat ayahnya menghabiskan masa pensiun selama menjadi tentara. Brandon Baker berencana untuk meminta bantuan kepada ayahnya untuk berlindung diri dari kejaran Agen Franklin. Singkat cerita, tim Agen Franklin pun telah menyergap tempat kediaman ayahnya Brandon Baker. Dan tak disangka, semua tim Agen Franklin pun tewas ditembak oleh sniper wanita itu. Dan saat Brandon Baker dan ayahnya mencari lokasi wanita itu di mana, mereka menemukannya dan terjadilah perkelahian antara asasin wanita dan pria tentara Amerika. Easy. Put your weapon on the ground. Baker pun menghubungi Agen Franklin bahwa dia telah menangkap pelaku yang membunuh Bruno Diaz, yang pada dasarnya hanyalah kaki tangan dari Dark Phoenix. With the Yakuza, where she goes by the handle Lady Death. Raised in a crime family. Setelah tim Agen Franklin tiba di lokasi, wanita itu diinterogasi dan ditanyai motif dan siapa dalam dari semua ini. Dan wanita itu pun menceritakan semuanya bahwa dia hanyalah kaki tangan dari Dark Phoenix yang memiliki sejumlah hutang. Dan Dark Phoenix pun menyuruh wanita itu untuk membunuh Brandon Baker sebagai gantinya untuk melunasi hutangnya tersebut. Brandon Baker pun memiliki ide untuk menyerahkan diri sebagai tahanan dan meminta wanita itu untuk bekerja sama dan ia pun menyetujuinya. You're dead if Beckett's still alive. When I order a steak, I'll send you the address. Lanjut di kediamannya Dark Phoenix, Agen Zero telah menyusup duluan dan terjadilah perkelahian antara lelaki yang dimenangkan oleh Dark Phoenix. Tak berselang lama, Brandon Baker dan wanita itu pun tiba di kediamannya Dark Phoenix. Awalnya Dark Phoenix tak menaruh curiga sedikit pun terhadap mereka. Dan pada akhirnya saat mereka masuk ke dalam rumah, Dark Phoenix langsung menembak wanita itu dan langsung menawan Brandon Baker.
Saat Brandon Beckett menjadi tawanannya Dark Phoenix, Agent Franklin meminta ayahnya Brandon Beckett untuk menembak mati Dark Phoenix. Dan Dark Phoenix pun telah tewas ditembak oleh ayahnya Beckett. Scene lain kita diperlihatkan ayahnya Dark Phoenix telah ditangkap oleh wanita itu dan agen Zero, dan cerita pun berakhir. Thank you. Thanks for getting the job done. Never doubted you for a second, Master Gunn.